Halo semuanya, pada kesempatan ini kita berbicara tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi isu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang penting untuk dibahas. Kekerasan seksual tidak pandang usia, tempat, atau hubungan, bahkan terjadi di dunia maya. Tapi banyak dari mereka yang tidak berani bicara. Melalui video edukasi ini, mari kita kenali, pahami, dan lawan kekerasan seksual secara bersama. Lalu, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Hal ini termasuk pemaksaan, pelecehan, eksploitasi, hingga ancaman. Kekerasan seksual ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak, remaja, perempuan, bahkan laki-laki. Dan seringkali pelaku justru orang yang dikenal dekat dengan kita. Menurut data Simfoni PPA tersebut menunjukkan kasus kekerasan di Indonesia meskipun angkanya terus menurun dari tahun 2021 hingga per Maret 2025, namun kasus kekerasan seksual ini tidak bisa dianggap remeh. Mengapa kekerasan seksual bisa terjadi? Ada banyak faktor yang mendorong pelaku melakukan kekerasan seksual, mulai dari faktor individu seperti riwayat menjadi korban, gangguan kontrol diri, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, sikap patriarki dan maskulinitas berlebihan. Yang kedua, faktor hubungan dan keluarga, seperti riwayat kekerasan dan keluarga, kelemahan ikatan orang tua dan anak, pengaruh teman sebaya negatif. Yang ketiga, faktor sosial dan komunitas seperti budaya patriarki dan toleransi terhadap kekerasan, kemiskinan dan instabilitas ekonomi, kelemahan hukum dan sistem penegakan, paparan konten pornografi dan media cenderung ke seksual negatif. Lantas, apa dampaknya bagi korban? Dampak secara fisik seperti cedera memar, luka patah tulang, cedera internal, infeksi menular seksual, dan komplikasi kehamilan akibat pemerkosaan, serta masalah reproduksi kronis. Yang kedua, dampak secara psikologis seperti korban mengalami gangguan stres pasca trauma, depresi dan tingkat kecemasan tinggi, gangguan emosional, gangguan nafsu makan, hingga pemikiran percobaan bunuh diri. Dan yang tiga, dampak secara sosial dan hubungan seperti kesulitan membangun kepercayaan atau rasa takut dekat dengan orang lain, bahkan keluarga dekat, korban dikucilkan serta mengalami diskriminasi. Selain itu, korban mengalami pelecehan ulang hingga disalahkan. Lalu, bagaimana pencegahannya? Yang pertama, setiap orang berhak menolak segala bentuk tindakan yang membuat dirinya tidak nyaman secara fisik atau verbal. Perlakuan tidak senonoh seperti sentuhan tanpa izin, komentar seksual, atau pelecehan daring bukan kesalahan korban. Tindakan edukasi sejak dini menjadi hal penting terkait batas tubuh. Selain itu, pelatihan keterampilan atas penolakan dengan tegas tanpa rasa takut. Korban kekerasan seksual seringkali enggan bicara karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Dukungan sosial dari tindakan terdekat sangat penting untuk proses pemulihan mereka, seperti tindakan dengarkan dengan empati, percaya, jangan interogasi, jangan menyalahkan korban atau mengomentari pakaiannya, sikapnya, atau keputusannya. Lalu dampingi juga korban jika korban ingin melapor atau mencari bantuan profesional. Melaporkan bukan berarti membuat masalah lebih besar. Ini adalah langkah perlindungan bagi korban maupun orang lain yang bisa menjadi korban berikutnya, seperti ajari individu untuk berani mempunyai saluran pelaporan yang aman dan terpercaya. Sekolah dan institusi harus punya prosedur penanganan kekerasan yang ramah korban. Pastikan korban tahu bahwa mereka punya hak untuk mengakses perlindungan hukum dan psikologis. Setiap orang berhak atas tubuhnya sendiri. Tidak ada yang boleh menyentuh, memaksa, atau mengatur tubuh orang lain tanpa persetujuan. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Tindakan seperti edukasi sejak dini soal persetujuan dan otonomi tubuh. Gunakan juga buku, animasi, dan media interaktif untuk mengajarkan konsep My Body is Mine secara menyenangkan dan aman. Lantas, bagaimana kekerasan seksual ini terkait dengan the global goals? Kekerasan seksual bukan hanya masalah personal, tapi juga masalah global. Inilah mengapa isu ini menjadi penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama SDG 5 tentang kesetaraan gender. Mencegah kekerasan seksual bukan hanya tugas korban, ini tanggung jawab kita semua, mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat, hingga komunitas. Berani berbicara, berani melawan, mari ciptakan ruang aman bagi semua orang, karena tubuh adalah hak diri sendiri, bukan orang lain. Terima kasih telah menonton.